that we just stay in. Cause in this kind of weather, what could it be better? Just come right on over and make yourself comfy and lay your head on me. Tonight we stay sober and settle parties in the pouring rain. And things they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Perkembangan Bank Nagari di Sumatera Barat. Bank Nagari resmi bernama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (BPD). Didirikan pada tahun 1962 di Sumatera Barat. Awalnya bank ini hanya fokus sebagai lembaga keuangan yang mendukung pembangunan daerah, sejalan dengan tujuan bank pembangunan daerah lainnya di Indonesia. Pada tahun 1973, Bank Nagari memperoleh izin sebagai bank konvensional, berperan sebagai pengelola kas daerah, melayani penyaluran kredit, serta meningkatkan akses layanan perbankan di Sumatera Barat. Adapun pengaruh yang sangat signifikasi dalam pendirian Bank Nagari di Sumatera Barat, yakni salah satunya, pertama, efisiensi operasional. Upaya meningkatkan efisiensi operasional membantu Bank Nagari untuk biaya dan mempercepat proses layanan. Dua, peningkatan kompetensi sumber daya manusia atau SDM. Pelatihan dan pengembangan SDM memastikan bahwa karyawan Bank Nagari memiliki keterampilan yang inovasi-inovasi baru dan ilmu terbaru. Tiga, ada namanya adopsi teknologi dan digitalisasi layanan. Bank Nagari juga memiliki implementasi teknologi seperti mobile banking atau all-in Nagari, memungkinkan bank menawarkan kemudahan, kecepatan dalam transaksi. Hal ini tidak hanya menarik lebih banyak nasabah, tetapi juga meningkatkan keterikatan dan kepuasan nasabah kepada Bank Nagari. Empat, ada hubungannya sinergis dengan pemerintah daerah. Kolaborasi yang baik dengan pemerintah daerah memperkuat dukungan terhadap Bank Nagari dalam penyaluran kredit daerah, meningkatkan kontribusi dalam pembangunan ekonomi regional. Sinergi ini bisnis menghadapi tantangan eksternal dengan dukungan regulasi dan kondusif. Dengan lingkungan internal yang kuat, Bank Nagari berhasil meningkatkan daya saing dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah perubahan dan tantangan di sektor perbankan di seluruh wilayah Indonesia. 14 Agustus 1990, perusahaan Indofood Pangan didirikan oleh Bapak Sudono Salim. Dengan berjalannya waktu, pada tahun 1994, perusahaan Indofood Pangan ini berubah nama menjadi Indofood Sukses Makmur. Pada tahun ini, perusahaan Indofood berkembang begitu cepat karena melakukan langkah penting melangsungkan penawaran umum perdana atau IPO di Perusahaan Efek Indonesia. Indofood Sukses Makmur ini memperoleh dana sebesar 130 miliar rupiah melalui IPO saham. Setelah listing di BIE, Indofood ini semakin mengembangkan sayap bisnis konsumernya dengan menjalankan usaha dari hulu hingga ke hilir. Indofood ini mengintegrasikan bisnisnya dengan perusahaan penggiling gandum raksasa Bugasari pada tahun 1994. Tak berhenti di situ, pada tahun 1997, Indofood mengakui sisi perusahaan perkebunan, agribisnis, dan distribusi. Kemudian, mengakui perusahaan pelayaran pada tahun 2005. Semenjak berdiri, Indofood berhasil mengembangkan berbagai merek skala global. Salah satu bisnis terbesar dan ternama Indofood adalah divisi mie instan. Dan misi perusahaan Indofood. Yang pertama, visi perusahaan Indofood ini adalah ingin menjadi perusahaan total food solution. Pada saat ini,
PT Indofood telah menjadi salah satu solusi pangan yang ada di dunia, khususnya di Indonesia, dengan harga relatif terjangkau dan kualitas produk yang baik. Yang kedua, misi dari perusahaan Indofood ini adalah, yang pertama, berkomitmen untuk selalu menyediakan kebutuhan pangan. Yang kedua, kontribusi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan menjadi prioritas PT Indofood. Dan yang ketiga, meningkatkan sumber daya agar hasil kinerjanya maksimal. Faktor internal perusahaan Indofood. Yang pertama, kekuatan ekonomi yang kuat. Memiliki kekuatan ekonomi yang signifikan yang terlihat dari peningkatan laba dan penjualan bersih yang konsisten. Pada kuartal 3 2014, Indofood mencatat laba bersih sebesar 3 triliun, meningkat sekitar 57,6% dibandingkan di periode yang sama pada tahun sebelumnya. Yang kedua, produk sebagai bagian dari budaya Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa produk mereka tidak hanya diterima secara luas, tetapi juga dianggap layak untuk semua kalangan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Kepatuhan ini tidak hanya membantu perusahaan dalam menjaga reputasi baik di mata konsumen, tetapi juga memastikan kelangsungan operasional bisnis tanpa hambatan hukum. Yang keempat, strategi pengembangan berbasis analisis atau analisis WHO. Dengan menganalisis kekuatan internal dan kelemahan serta peluang dan ancaman eksternal, Indofood dapat mengembangkan rencana strategi yang lebih aktif untuk meningkatkan daya saing. Semen Indonesia adalah perusahaan semen terkemuka di Indonesia yang berdiri pada tahun 1957. Perusahaan ini merupakan bagian dari holding Semen Indonesia Group dan memiliki beberapa pabrik di berbagai daerah, seperti Gresik, Tuban, dan Pangkalan Bun. Semen Indonesia memproduksi berbagai jenis semen, termasuk semen Portland dan semen khusus lainnya. Semen Indonesia juga mempunyai visi dan misi. Visinya adalah menjadi produsen semen terdepan di Asia Tenggara dengan fokus pada keberlanjutan dan inovasi. Sedangkan misinya adalah mencakup penyediaan produk berkualitas tinggi dan pelayanan yang prima kepada pelanggan. Pengaruh internal perusahaan Semen Indonesia. Yang pertama, struktur organisasi. Semen Indonesia memiliki struktur organisasi yang jelas, memfasilitas koordinasi antar departemen dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Hal ini memungkinkan respon cepat terhadap perubahan pasar. Yang kedua adalah budaya perusahaan. Budaya kerja yang berorientasi pada inovasi dan kolaborasi meningkatkan keterlibatan karyawan. Karyawan yang merasa dihargai lebih termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal. Yang ketiga adalah kualitas sumber daya manusia. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan meningkatkan keterampilan mereka yang berdampak positif pada produktivitas dan inovasi produk. Yang keempat adalah teknologi dan inovasi. Penerapan teknologi canggih dalam proses produksi, seperti otomatisasi dan sistem informasi, meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Inovasi juga membantu perusahaan untuk tetap kompetitif di pasar. Yang kelima, manajemen keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik memungkinkan perusahaan untuk melakukan investasi strategis dan mengatasi tantangan ekonomi seperti fluktuasi harga bahan baku. Dan yang terakhir adalah keenam, yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan yang visioner dan adaptif dari manajemen puncak membantu dalam menciptakan arah strategis yang jelas dan mendukung karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Kesimpulannya adalah Semen Indonesia dengan pengaruh internal yang kuat mampu mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar. Dengan mengelola faktor-faktor internal ini secara efektif, perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan pasar dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara optimal.
Bank BRI adalah salah satu bank yang terbesar di Indonesia yang didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 16 September 1895 yang didirikan oleh Raden Bea Arya Widjamadja. Bank ini bergerak di bidang perbankan dan jasa. Pada tahun 1992, bank ini berubah menjadi Bank Persero yang bergerak di bidang jasa dan perbankan. Visi dan misi Bank BRI. Visinya yaitu the most valuable banking group in Southeast Asia and compassion of financial inclusion. Misinya yaitu memberikan yang terbaik, menyediakan pelayanan prima, dan bekerja dengan optimal dan dengan baik. Tugas dan fungsi Bank BRI. Tugas dan fungsi utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dan memberikan produk jasa dan produk layanan lain-lainnya. Selanjutnya, kebijakan internal di Bank BRI. 1. Lingkungan pengendalian. 2. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha, contohnya risk assessment terhadap produk atau aktivitas bisnis di bank. 3. Aktivitas pengendalian yang dilaksanakan di setiap tingkat struktur bank. Contohnya pengawasan atasan langsung yang disebut dengan dual control. 4. Sistem informasi dan komunikasi, contohnya data di dalam warehouse atau disebut juga dengan DWH. Selanjutnya 5. Pemantauan atau evaluasi dan tindak langsung atas aktivitas pengendalian intern, contohnya penerapan perangkat manajemen di dalam mengambil resiko. Contoh produk atau layanannya seperti bill payment, memanfaatkan fasilitas ATM dan teller BRI. 2. Jasa penerimaan setoran. 3. Transaksi online. 4. Transfer dan cross-branding payment. Sejarah perusahaan Gudang Garam. Gudang Garam adalah salah satu industri rokok terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 1958 di Jawa Timur. Sejak awal berdirinya perusahaan ini telah mengalami berbagai perkembangan yang menjadikan salah satu produksi rokok kretek berkualitas tinggi di dalam dan di luar negeri. Awal mula Gudang Garam sebagai industri rumah yang produksi rokok kretek dengan jenis produksi pertama yaitu sigaret kretek dan sigaret kretek linting. Pada tahun 1960, untuk memenuhi pemerintah pasar yang meningkat, Gudang Garam membuka cabang produksi di Guruh, sekitar 13 km dari Kediri. Sekitar 200 karyawan melakukan perjalanan harian menggunakan kereta api khusus yang dibiayai oleh perusahaan. Perkembangan produksi seiring dengan pertumbuhan usaha. Pada tahun 1968, Gudang Garam membangun 2 unit produksi baru di atas lahan seluas 1000 meter persegi. Pada tahun 1969 perusahaan ini dari industri rumah tangga menjadi firma dan kemudian pada tahun 1971 perubahan menjadi PT. Perubahan status ini disertai dengan dukungan fasilitas dari pemerintah berupa penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Inovasi produksi pada tahun 1979, Gudang Garam mulai mengembangkan produksi baru yaitu sigaret kretek mesin yang semakin memperluas variasi produk mereka. Pada tahun 1990, perusahaan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta, Surabaya sebagai perusahaan terbuka. Ekspansi dan modernisasi. Pada tahun 2002, Gudang Garam meluncurkan produksi kretek ringan dan memperluas area produksinya sehingga mencapai sekitar 208 hektar pada tahun 2013. Perusahaan juga membangun gedung baru di Jakarta untuk mendukung proses produksi yang semakin progresif. Filosofi Catur Dharma menjadi panduan bagi tata kelola perusahaan ini, menekankan pentingnya kehidupan bermakna bagi masyarakat luas serta kerja keras dan kolaborasi antara karyawan sebagai mitra utama dalam mencapai kesuksesan. Sejarah Gudang Garam menunjukkan perjalanan dari sebuah industri rumahan menjadi salah satu industri rokok.
Di Indonesia dengan komitmen terhadap kualitas dan inovasi serta filosofi yang kuat untuk mengolah sumber daya manusia, perusahaan ini tersebut berkembang hingga saat ini. Sejarah gudang garam menunjukkan perjalanan panjang dari sebuah industri rumahan menjadi salah satu industri rokok raksasa di Indonesia dengan komitmen terhadap kualitas dan inovasi serta filosofi yang kuat dalam mengolah sumber daya manusia. Perusahaan ini berkembang hingga saat ini. Bank Sentral Asia atau bisa disebut BCA didirikan pada 21 Februari 1957 oleh Sudono Salim dan Lim Siong Leong, berawal dari NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Keniting. Pada 1975, namanya resmi menjadi PT Bank Sentral Asia. BCA menjadi bank devisa pada 1977 dan memperluas jaringan serta produk termasuk kartu kredit internasional. Krisis moneter 1998 hampir menghancurkan BCA, tetapi melalui rekapitalisasi, pemerintah menguasai saham mayoritas kini. BCA adalah salah satu bank terbesar di Asia Pasifik dengan lebih dari 26 juta nasabah dan dari 1.200 cabang. Awalnya BCA beroperasi sebagai bank umum yang fokus pada layanan perbankan konvensional. Seiring berjalan waktu, BCA berkembang menjadi salah satu bank terbesar dan termuka di Indonesia dengan berbagai layanan termasuk perbankan retail, korporasi, dan digital. Profil sejarah, pendiri, dan awal mula. Didirikan oleh Sudono Salim yang kemudian menjadi tokoh penting dalam dunia perbankan di Indonesia. Transformasi dan inovasi. BCA menjadi pelopor dalam adopsi teknologi perbankan termasuk layanan ATM dan internet banking, IPO, dan pertumbuhan. Pada tahun 2000, BCA melantai di bursa saham yang membantu memperkuat modal dan ekspansi layanan. Krisis ekonomi 1998 menghadapi tantangan besar, BCA berhasil bangkit melalui restrukturisasi dan dukungan pemerintah. Pengaruh internal kepemimpinan. Kepemimpinan yang visioner dari pendiri dan manajemen berpengaruh pada strategi inovatif dan adaptasi terhadap perubahan budaya perusahaan yang fokus pada pelayanan pelangganan dan inovasi telah mendorong BCA untuk terus beradaptasi dan berkembang. Sumber daya manusia. Investasi dalam pelatih dan perkembangan karyawan meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional. Teknologi. Adaptasi teknologi mutakhir memberikan keunggulan kompetitif dan memperluas akses layanan kepada nasabah. BCA terus berkomitmen pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan inovasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah di era digital. HM Sampurna. HM Sampurna ini adalah salah satu perusahaan yang terkemuka di Indonesia pada tahun 1913 didirikannya. Perusahaan HM Sampurna ini merupakan perusahaan yang populer di Indonesia dengan berbagai merek yang bermacam. Perusahaan HM Sampurna ini juga bagian dari Philip Morris International sejak tahun 2005. Selanjutnya saya akan membahas tentang profil perusahaan HM Sampurna. Perusahaan HM Sampurna ini juga memiliki visi misi, yaitu untuk memberikan produk yang berkualitas tinggi. Produk yang dihasilkan HM Sampurna ini selain rokok kretek, perusahaan juga memproduksi produk tembakau lainnya, juga produk tanpa asap. Perusahaan HM Sampurna ini juga memiliki pasar pangsa yang signifikan di Indonesia dengan jaringan distribusi yang luas. HM Sampurna ini juga memiliki inovasi, yaitu untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produk. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengaruh internal pada perusahaan HM Sampurna. Pengaruh internal pada perusahaan HM Sampurna ini sangat penting. Yang pertama, pengaruh budaya perusahaan. Budaya ini mendukung inovasi dan kepatuhan terhadap standar kesehatan. Yang kedua, sumber daya manusia.
Sumber daya manusia ini meliputi karyawan yang telah berpengalaman pada efisiensi kualitas suatu produk. Yang ketiga, keuangan. Keuangan ini stabilitas keuangan yang baik memungkinkan investasi berkembang dengan pesat. Yang keempat, manajemen risiko. Manajemen risiko ini terkait dalam regulasi dan perubahan perilaku konsumen, terutama menghadapi tekanan untuk kurangi konsumsi produk tembakau. Begitulah pengaruh internal yang sangat penting bagi perusahaan HM Sampurna. Hanya sekian materi saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengaruh internal pada perusahaan HM Sampurna. Pengaruh internal pada perusahaan HM Sampurna ini sangat penting. Yang pertama, pengaruh budaya perusahaan. Budaya ini mendukung inovasi dan kepatuhan terhadap standar kesehatan. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini meliputi karyawan yang telah berpengalaman pada efisiensi kualitas suatu produk. Yang ketiga, keuangan. Keuangan ini stabilitas keuangan yang baik memungkinkan investasi berkembang dengan pesat. Yang keempat, manajemen risiko. Manajemen risiko ini terkait dalam regulasi dan perubahan perilaku konsumen, terutama menghadapi tekanan untuk kurangi konsumsi produk tembakau. Begitulah pengaruh internal yang sangat penting bagi perusahaan HM Sampurna. Hanya sekian materi saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengaruh internal pada perusahaan HM Sampurna. Pengaruh internal pada perusahaan HM Sampurna ini sangat penting. Yang pertama, pengaruh budaya perusahaan. Budaya ini mendukung inovasi dan kepatuhan terhadap standar kesehatan. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini meliputi karyawan yang telah berpengalaman pada efisiensi kualitas suatu produk. Yang ketiga, keuangan. Keuangan ini stabilitas keuangan yang baik memungkinkan investasi berkembang dengan pesat. Yang keempat, manajemen risiko. Manajemen risiko ini terkait dalam regulasi dan perubahan perilaku konsumen, terutama menghadapi tekanan untuk kurangi konsumsi produk tembakau. Sejarah Bank Mega. Bank Mega didirikan pada 1 November 1992 dengan nama awal PT Bank Karman. Bank ini berfokus pada sektor perbankan umum dan mulai berkembang pesat. Pada tahun 1997, Bank Karman mengalami masa sulit akibat krisis ekonomi di Indonesia yang menyebabkan restrukturisasi. Pada tahun 2000, Bank Karman diakuisisi oleh Grup Mega yang dipimpin oleh Khairul Tanjung dan berganti nama menjadi Bank Mega. Setelah akuisisi, Bank Mega mengalami transformasi yang signifikan dan mulai memperluas sehingga serta produk yang ditawarkan. Bank Mega menjadi salah satu bank terkemuka di Indonesia dengan layanan perbankan yang mencakup tabungan, deposito, kredit, dan layanan perbankan. Bank ini juga aktif dalam kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR untuk mendukung berbagai aspek sosial dan lingkungan. Hingga kini, Bank Mega terus berinovasi dalam teknologi perbankan dan memperluas jangkauan yang layanan dan memenuhi kebutuhan nasabah di era digital. Perusahaan ini adalah milik negara yang bertanggung jawab atas penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Awal berdiri tanggal 27 Oktober 1945. PLN didirikan sebagai jawaban atas kebutuhan penyediaan listrik di Indonesia pasca kemerdekaan. 2. Pembangunan infrastruktur 1950-an sampai 1970-an.
Pada tahun 1950-an, PLN mulai membangun pembangkit listrik baru dan memperluas jaringan distribusi. 3. Era pertumbuhan 1970-an sampai 1990. Pembangunan pembangkit besar PLTA, termasuk pembangkit listrik tenaga air, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, dan fokus pada peningkatan kapasitas dan kualitas layanan listrik. 4. Reformasi dan kebijakan energi 1998 sampai 2000. Krisis ekonomi 1998 mempengaruhi sektor energi, menyebabkan penyesuaian kebijakan. 5. Menuju energi berkelanjutan 2020 sampai sekarang. PLN berkomitmen untuk mencapai 23% bauran energi terbarukan pada tahun 2025. Profil perusahaan PT PLN atau Persero. Jenis perusahaan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Tahun didirikan 27 Oktober 1945. Kantor pusat Jalan Trunojoyo Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Visi menjadi perusahaan penyedia energi terkemuka yang berkelanjutan, inovatif, dan berdaya saing global. Misi menyediakan pasokan listrik yang handal dan berkualitas, mendorong penggunaan energi terbarukan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan, memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Layanan penyediaan tenaga listrik untuk rumah tangga, industri, dan bisnis. Layanan pelanggan dan pengelolaan sistem distribusi listrik. Target dan inisiatif: meningkatkan baruan energi terbarukan, menyediakan akses listrik ke seluruh pelosok Indonesia. Kinerja keuangan: sebagai BUMN, PLN beroperasi dengan tujuan untuk menghasilkan laba sambil memenuhi misi sosialnya. Komitmen terhadap lingkungan: PLN berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung keberlanjutan melalui penggunaan energi bersih. Pengaruh internal PT PLN atau Persero mencangkup berbagai faktor yang berasal dari dalam perusahaan dan mempengaruhi kinerja serta operasionalnya. 1. Struktur organisasi, hierarki dan pengambilan keputusan. 2. Budaya perusahaan, nilai dan etika kerja. 3. Sumber daya manusia, yaitu kualitas SDM. 4. Teknologi dan inovasi, penggunaan teknologi baru. 5. Keuangan, yaitu kondisi keuangan. Kebijakan internal, yaitu regulasi dan prosedur. 7. Manajemen risiko, yaitu identifikasi dan mitigasi risiko. 8. Inovasi dan pengembangan produk, yaitu inisiatif untuk diversifikasi energi. Perusahaan Telekomunikasi Indonesia atau yang disingkat dengan Telkom. Telkom adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang telah berperan penting dalam menghubungkan masyarakat Indonesia sejak berdirinya. Perusahaan ini memiliki jaringan yang luas dan beragam layanan yang mencakup telepon tetap, seluler, internet, serta digital lainnya. Berdirinya Telkom didirikan pada tahun 1879 dengan nama Netherlands Indies Telegraph Company. Nasionalisasi perusahaan ini dinasionalisasi pada tahun 1961 dan berganti nama menjadi Perusahaan Negara Perusahaan Telekomunikasi. Transformasi: Telkom terus bertransformasi untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari jaringan analog hingga digital, serta memperluas layanannya ke berbagai sektor. Layanan utama Telkom. Telepon tetap. Telkom menyediakan layanan telepon tetap untuk rumah tangga dan bisnis. Jaringan seluler melalui anak perusahaannya, Telkomsel. Perusahaan ini menawarkan berbagai paket data dan layanan seluler lainnya. Internet: Telkom menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi untuk rumah tangga, bisnis,
dan institusi. Data center. Telkom memiliki data center yang canggih untuk mendukung berbagai layanan digital. Cloud computing. Telkom menawarkan layanan cloud computing untuk memenuhi kebutuhan komputasi berbasis cloud. Kontribusi Telkom bagi Indonesia. Perekonomian. Telkom berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan infrastruktur digital. Konektivitas Telkom menghubungkan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mempermudah akses informasi dan komunikasi. Digitalisasi Telkom mendorong digitalisasi di berbagai sektor, seperti e-commerce, e-government, dan fintech. Inovasi Telkom terus berinovasi untuk menghadirkan layanan dan produk baru yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Di samping itu semua, Telkom menghadapi persaingan yang ketat dari operator telekomunikasi lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Telkom harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang pesat membuka peluang yang besar bagi Telkom untuk mengembangkan bisnisnya. Faktor internal perusahaan Telkom Indonesia. Faktor internal merupakan segala sesuatu yang ada di dalam perusahaan dan secara langsung dapat dikendalikan oleh manajemen. Faktor internal ini dapat menjadi kekuatan atau kelemahan bagi perusahaan. Yang pertama, kekuatan atau strength. Telkom memiliki jaringan infrastruktur telekomunikasi yang sangat luas dan menjangkau seluruh Indonesia. Ini menjadi keunggulan kompetitif yang kuat. Telkom telah membangun brand image yang kuat sebagai perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia. Hal ini memberikan kepercayaan tinggi dari pelanggan. Telkom memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman di bidang telekomunikasi. Telkom menawarkan berbagai macam produk dan layanan, mulai dari layanan telekomunikasi dasar hingga layanan digital yang lebih kompleks. Telkom memiliki kondisi keuangan yang sehat dan stabil, memungkinkan perusahaan untuk melakukan investasi jangka panjang. Telkom terus melakukan inovasi dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan dan produknya. Yang kedua yaitu kelemahan atau yang disebut juga dengan weakness. Sebagai perusahaan BUMN, Telkom seringkali memiliki birokrasi yang kompleks yang dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan inovasi. Industri telekomunikasi yang kompetitif, sehingga Telkom harus terus berjuang untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Kinerja Telkom sangat bergantung pada kondisi infrastruktur yang ada, seperti jaringan kabel dan tower. Gangguan pada infrastruktur dapat berdampak pada kualitas layanan. Proses transformasi digital di Telkom membutuhkan waktu dan investasi yang besar. Terkadang Telkom masih menghadapi persepsi negatif dari masyarakat terkait kualitas layanan atau harga yang dianggap mahal. Yang ketiga yaitu peluang atau yang disebut juga dengan opportunities. Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia membuka peluang besar bagi Telkom untuk mengembangkan layanan digitalnya. Kebijakan pemerintah Indonesia memberikan dukungan terhadap pengembangan infrastruktur telekomunikasi yang dapat dimanfaatkan oleh Telkom. Meningkatnya penggunaan smartphone mendorong permintaan akan layanan data yang lebih tinggi. Telkom dapat berkolaborasi dengan startup untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang inovatif. Yang keempat yaitu ancaman atau yang disebut juga dengan threats. Munculnya pemain baru di industri telekomunikasi dapat meningkatkan persaingan dan menekan harga. Perkembangan teknologi yang sangat cepat dapat membuat produk dan layanan Telkom menjadi cepat usang. Perubahan regulasi pemerintah dapat berdampak pada bisnis Telkom. Ancaman keamanan siber semakin meningkat sehingga Telkom perlu meningkatkan sistem keamanannya. Jadi, kesimpulannya adalah Telkom adalah perusahaan yang sangat penting bagi Indonesia. Perannya dalam menghubungkan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital tidak dapat diabaikan ke depannya.
Telkom diharapkan terus berinovasi dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan Indonesia. PT Bank Mandiri adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan. Untuk membangun bisnisnya, hingga akhir tahun 2022, bank ini memiliki 138 unit kantor cabang dan 13.027 unit ATM. Bank ini juga memiliki kantor di Shanghai, Dili, Hong Kong, dan Singapura. Bank ini berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998. Memiliki direktur utama bernama Darmawan Junaidi dan komisaris utama bernama Khatib Basri. Bank ini memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjadi partner finansial pilihan utama Anda, dan misinya yaitu menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simpel. Faktor internal yang mempengaruhi Bank Mandiri yaitu yang pertama, manajemen dan kepemimpinan, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga teknologi informasi, yang keempat proses internal, yang kelima budaya perusahaan, yang keenam keuangan, dan ketujuh reputasi. Telkomsel didirikan pada tahun 1995. Telkomsel sebagai perusahaan patungan antara PT Telekomunikasi Indonesia dan Singtel diluncurkan dengan jaringan SGM. Telkomsel menjadi operator pertama di Indonesia. Pertumbuhan pesat tahun 2000-an. Dengan meningkatkannya netrasi ponsel, Telkomsel memperluas jangkauan dan layanan, termasuk layanan data. Memperkenalkan produk seperti Simpati dan Kartu As yang sangat populer di kalangan pengguna. Inovasi dan teknologi tahun 2010. Telkomsel menjadi populer dan pengenalan layanan G3, 4G, dan kini sedang mempersiapkan jaringan 5G. Fokus pada pengembangan layanan digital, termasuk aplikasi dan solusi LOT. Ekspansi layanan tahun 2020-an. Selain layanan telekomunikasi, Telkomsel juga mengembangkan bisnis di bidang digital seperti m-commerce dan pembayaran digital. Faktor internal yang mempengaruhi Telkomsel. 1. Sumber daya manusia. Kualitas dan kompetensi karyawan menjadi kunci dalam inovasi dan pelayanan pelanggan. 2. Teknologi. Investasi dalam infrastruktur, jaringan, dan teknologi mutakhir berperan penting dalam memberikan layanan yang cepat dan andal. 3. Manajemen dan strategis bisnis. Kebijakan manajemen yang efisien dan strategi pemasaran yang tepat membantu Telkomsel menjaga posisi dominannya di pasar. Inovasi produk. Kemampuan untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan merupakan faktor internal penting. Inovasi dalam layanan digital dan aplikasi mobil semakin meningkat daya saing. 5. Budaya perusahaan. Budaya perusahaan yang kuat dan mendukung kolaborasi dan inovasi, membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Dengan kombinasi faktor internal ini, Telkomsel berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dan industri telekomunikasi Indonesia dan terus berinovasi untuk menghadapi tantangan di masa depan. Profil perusahaan Pertamina. PT Pertamina adalah perusahaan energi terintegrasi yang dimiliki oleh negara Indonesia yang berfokus pada sektor minyak dan gas. Pada tanggal 10 November 1957, Pertamina didirikan sebagai PT Perusahaan Minyak Nasional. Berbagai perusahaan dan transformasi untuk menjadi salah satu pemain utama dalam industri energi global. Sejarah Pertamina. Pada tahun 1960, status Pertamina berubah menjadi perusahaan negara atau PNN Pertamina. Pada tahun 1968, terjadi penggabungan dengan PN Pertamina untuk membentuk PNN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara Pertamina. Visi dan misi Pertamina. Visi terbaru dari Pertamina adalah menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Untuk mencapai visi ini,
perusahaan melakukan transformasi bisnis seperti investasi dalam teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi operasional. Faktor internal perusahaan Pertamina dibagi menjadi dua, yaitu kekuatan dan kelemahan. Satu, kekuatan yang terdiri dari kepemilikan sumber daya alam, pengalaman dan reputasi, infrastruktur yang kuat, dukungan pemerintah, dan diversifikasi produk. Yang kedua, kelemahan yang terdiri dari satu, ketergantungan pada subsidi pemerintah, masalah lingkungan, tantangan inovasi teknologi, dan birokrasi internasional.